welcome back di iPods, interview dan podcast. Dan kali ini nih gue kedatangan bintang tamu seorang diva dangdut yang banyak banget prestasinya, tapi kontroversi yang gak kalah banyak juga. Jadi Mami Iis di sini. Hai Mami Iis. Hai Selin. Kita ketemu mulu ya. Emang Mami mah di mana-mana Mami semuanya. Mami, kemarin tuh di iPods kita udah datengin Devano. Jadi ada Devano sama Salsa Hadila ya yang di sini. Sekarang tuh kita langsung mau ngobrol sama nyokapnya, sama biangnya di sini. Terus habis itu laki gue diundang juga gitu. Oh, boleh? Apa gimana sih? Boleh nggak sih? Gue apa gimana sih konsepnya? Karena banyak banget orang-orang yang kepo dengan kehidupan Mami gitu, dengan kontroversi Mami dan mungkin cara Mami menghadapi semuanya gitu. Oke. Ya kan? Nah, Devano sama Salsa tuh ngaku kalau mereka pernah malu sampai depresi karena sosok Mama itu yang terlalu kontroversi gitu. Bener gak sih? Iya, ada masanya, namanya kan anak ABG gitu kan. Itu tuh pernah ada yang gue pernah komentarin peserta karena bajunya menurut aku tuh kayak nggak well prepare sama acaranya gitu. Padahal itu juga memang bagian dari gimmick sebenarnya. Tapi kan karena gue aktor ya kan, memainkan gimmick itu kayak seolah-olah nyata gitu kan. Jadi kan orang pikir wah Istalia begini banget gini. Bahkan ada beberapa selebriti yang ikut berkomentar. Kalau selebriti sih kalau menurut gue itu mereka pengen cari panggung aja. Benar, ya kan? nempel aja. Pengen nempel aja, repot sama hidup orang. Padahal dia tahu sebenarnya kalau dia pemain. Kita nih sama-sama kerja di dunia hiburan, di panggung sandiwara ya kan. Iya kan, gitu. Tapi kenapa sih lo harus gitu? Mungkin akhirnya si netizen ini jadi kemakan kan bahwa kayaknya gue jahat banget, kayaknya gue bagaimana banget. Nah, waktu rame itu kita tuh sebenarnya lagi liburan keluarga dan manajemen. Nah terus? Nggak jauh sebenarnya, cuman di Singapura doang. Cuman kan kayak akhirnya si netizen itu bukan cuman nyerang gue, tapi nyerang anak-anak juga gitu. Kayak si Salsa ikut diserang lah, penampilannya lah, apanya. Padahal anak gue nggak tahu apa-apa gitu ya. Mereka tuh sometimes tuh kalau netizen Indonesia tuh emang yang paling gahar sih menurut gue. Ember? Iya kan? Ngalahin semuanya. Maksudnya padahal tuh aku tuh selalu di masa sosial media seperti sekarang tuh agak miris sebenarnya sama apa yang terjadi di kehidupan orang-orang Indonesia yang bermain sosial media. Which is mereka nggak ngerti bahwa sosial media itu seperti apa, dunia hiburan itu seperti apa, tapi langsung ngejudge gitu, langsung nyerang. Benar, gitu. Karena kebanyakan sebenarnya sosial media itu dibuat untuk anak-anak yang sudah mungkin dewasa ya. Iya, ya, dan harus sudah paham apa yang akan dia posting, apa yang akan dia share ke halayak umum. Bener. Gitu ya kan sebenarnya. Karena anak-anak ikut diserang juga, jadi dia tuh kayak kesel ke mamanya gitu kan. Kenapa sih mama harus begini? Iyalah. Terus udah dijelasin sebenarnya itu kan hanya bagian dari gimmick, tapi ya mama harusnya jangan mau gini-gini. Gue bilang mama itu bekerja di dunia seni. Kita kalau namanya mau syuting itu kan ada yang namanya tim kreatif. Mereka yang membuat, mengarrange bagaimana acara supaya hidup, supaya apa. Benar. Dan minute by minute share-nya kan mereka suka lihat gitu, di mana yang kemakan sama penonton, di mana yang enggak. Ya kita kalau jadi aktor ya harus bisa memainkan apapun gitu. Tapi kan mereka berpikirnya ya karena impact-nya akhirnya ke kita gitu. Nah mungkin kita tuh kadang-kadang kita siap mental karena kita yang ada di situ, tapi kan belum tentu orang di sekitar kita siap gitu. Benar. Gimana sih cara Mami tuh meyakinkan mereka? Aku ngasih tahu sama mereka pelan-pelan. Ada emang masanya yang Devano sih yang terlalu, karena kalau Devano tuh dia ngerasa dia baru datang di industri musik. Oke, baru bergabung ya. Baru banget gitu. Terus dia ngerasa bahwa dia punya talenta, dia punya kemampuan, tapi orang akhirnya nggak melihat karyanya dia. Ketika dia share apa, emaknya dibawa-bawa. Kamu nggak malu ya punya Mama Iis Dahlia? Enak kali jadi anak gue Ci. Lah nggak tahu aja. Iya kan, itu yang gitu-gitu. Tapi kan akhirnya itu kebawa ke mentalnya dia, akhirnya jadi kena, bisa jadi ya kan, karena kan memang ya itu tadi, kalau mamanya mah udah asam garam kecut manis tuh udah gue alamin gitu, gue makan. Tapi kan kalau anak-anak kan ngerasanya enggak, dia juga kan kayak ada punya apa sih ya, kayak punya
ego Ya, mungkin dia punya anak yang seumuran dia, mungkin belum begitu paham apa yang kita lewatin udah Iya, sejauh ini gitu, Mam. Jadi dia punya lingkungan hidup yang teman-temannya dia mungkin malu sama teman-temannya. Mungkin teman, kenapa sih kok nyokap lo begini? Kenapa sih? Mungkin ada kayak gitu. Dia jadi ada under pressure dari mana-mana, mungkin itulah kayak gitu. makanya sampai akhirnya itu dia datang ke kamar, dia bilang, "Mah, boleh nggak aku minta mama nggak syuting di TV?" Itu gue sedih loh. Maksudnya anak gue nyuruh gue berhenti. Gue bilang gini, kenapa deh? Nggak, soalnya mama kalau karena mama kita kayak apa-apa diserang sama mereka gitu. Terus gue jelasin kan, Dek, mama itu sama papa punya planning dalam hidup. Kita masih punya banyak kemauan. Kita masih punya gimana menata pada masa saat pensiun gitu. Jadi sekarang ini tuh mumpung mama lagi sehat, lagi banyak rezeki. Iya, gitu, lagi ada kesempatan. Karena kan artis itu nggak mudah. Kita nggak pernah tahu kita akan berapa lama ada di dunia entertain ini gitu. Jadi selagi tawaran masih ada, mama punya planning, pengen menata untuk supaya pada masa pensiun mama udah nggak harus kerja gitu. Ya mama kerja gitu. Adik kan nggak tahu, adik taunya kan mau beli ini ada, pengen itu ada. Tapi kan adik nggak tahu bahwa itu tuh mama harus kerja gitu. Jadi kalau umpamanya mama berhenti sekarang, plan mama nggak berjalan. Kita baru ambil rumah, gue bilang waktu itu baru banget kan ngambil rumah, terus masih ada cicilan-cicilan. Kalau cuman papa yang bekerja, kehidupan kita nggak seperti sekarang, gue bilang gitu. Memang cukup, karena saudara-saudaranya papa ada juga yang menjadi pilot dan hidupnya bahagia. Tapi yang nggak seperti kita, karena mama ikut sumbang sih dalam support keluarga gitu. Aku bilang gitu. Udah, Ade harus lebih ngerti aja gitu bahwa memang resikonya seperti ini. Justru ini jadi pelajaran Ade. Ade kan sekarang lagi ikut dalam bidang mama di dunia entertain. Bahwa orang di dunia entertain itu gak semua orang suka sama kita. Mungkin dari 10 ada 5 atau bahkan ada 7 yang suka sama kita cuma dikit. Tapi ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau umpamanya mama masih diajak dalam beberapa acara, berarti kan selling pointnya masih ada untuk mama gitu. Jadi yang penting di sini adalah Ade supaya kuat mental. Akhirnya karena gue ngomongnya pelan, gue sambil peluk dia nangis, dia akhirnya ngerti, minta maaf. Tuh gue jadi sedih. Akhirnya dia ngerti. Gue bilang gini, Ade nggak boleh kayak gitu ya. Gue sebenarnya sebagai orang tua juga sedih gitu, maksudnya kok anak gue nggak menghargai kalau kita mau punya ego kayak gitu ya, maksudnya memberikan yang terbaik. Iya gitu, bahwa mamanya tuh capek loh pulang ke rumah masih harus ngurusin urusan rumah. Karena gue tuh bukan ibu yang kalau pulang kalau ada apa-apa menyerahkan semuanya sama pegawai tuh enggak. Mama tuh ngurusin urusan dapur, belanja bulanan masih sendiri, ngurusin papa, ngurusin anak-anak itu sendiri. Belakangan aja yang baju bersih nggak gue masukin ke lemarinya anak-anak, karena mama ngerasa anak-anak udah harusnya lebih dewasa gitu. Kalau dulu masih Lin, baju bersih taruh di meja si Mbak, karena nanti takutnya nggak tahu bagaimana naro-naro gitu kan. Mama tuh masih ngurusin baju-bajunya mereka, lemarinya mereka gitu. Padahal gue capek ya, kok dia gak menghargai sih pekerjaan mamanya gitu. Tapi kan aku juga sebagai orang tua harus ya itu tadi, anak-anak mungkin juga punya keinginan gitu. Jadi gak apa-apa. Jadi keluarga kita tuh keluarga yang banget, terbuka banget, open minded banget gitu sama segala hal. Jadi dikasih pengertian, akhirnya Devano ngerti. Mengerti sekarang Devano dengan alasan mama. Ngerti.
Sebenarnya emang lebih baik kalau anak itu bisa menyampaikan apa yang dia rasakan ke kita. Jadi kita juga bisa memberikan pencerahan ke mereka gitu ya, Mami. Karena banyak juga anak yang merasa tertekan tapi takut untuk menyampaikan isi hatinya itu ke orang tuanya. Takut dimarahin, takut nggak diterima omongannya ya kan. Akhirnya mereka larinya ke hal-hal yang negatif gitu. Tapi untunglah kalau misalnya komunikasi di dalam rumah tangga itu kita bisa baik gitu ya, Mami. Dan emang berat ya kalau untuk kita para perempuan ibu gitu ya, Mami, karena aku juga tak ngerti apa yang Mami rasain. Apalagi kamu tuh anaknya empat. Itu pasti nanti sih. Maksudnya problemnya besar, kita punya anak tuh beda-beda. Anak kita usia segini problemnya gini. Kalau di usia selini capek badan karena ngejar-ngejar apa berantakan apa sih. Kalau di usia remaja kayak Deva sama Salsa beda lagi. Karena mereka juga pasti punya problem di hidup mereka yang harus kita solve juga gitu ya kan. Jadi memang ya itulah orang tua, nggak mudah menjadi orang tua itu gitu. Tapi harus komunikasi. Kalau komunikasinya lancar pasti dia akan ngerti. Ya mungkin semua orang punya kendalanya dan punya cara untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing sebagai seorang orang tua gitu ya. Tapi kalau kita seorang entertain kayak begini, untuk jadi ibu rumah tangga ya nggak bisa sempurna juga. Kita kerja karena gimana ya, aku juga kerja kan pasti untuk anak-anak semuanya. Anak-anak juga komplain, Mam, karena kenapa kok sibuk gitu, kenapa gak bisa nemenin lagi bikin PR Mami, apa segala macam. Mami kok nggak tahu PR aku gimana gitu. Aku harus sama Zia tuh antinya gitu kan. Terus ya aku bilang ya kita bagi tugas ya, ngertiin Mami kan mau kamu sekolah yang tinggi, Mami kan mau kamu nanti jadi orang, hidupnya nggak susah, dikasih pengertian. Gak ini gitu. Dulu aku juga sama kayak kamu karena capek ngeliatin mereka ngerjain PR gitu ya, ngajarin nggak bisa gue akhirnya marah sama mereka. Tapi terus gue realize lagi, gue ini punya waktu sama mereka dikit. Terus di waktu yang quality time gue ini kenapa gue harus marah ya sama mereka. Akhirnya gue ambil guru les dan aku kasih pengertian ke anak-anak bahwa nah kayaknya mama gak bisa deh ngajarin kakak sama adik karena mama basicnya bukan guru. Jadi kalau umpamanya kalian gak ngerti-ngerti itu mama marah. Mama gak mau, mama lagi quality time sama kamu tuh marah, diisi dengan kemarahan, kekesalan. Mama pengen itu waktu kita yang sedikit ini kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan, kasih sayang gitu. Akhirnya mereka ngerti. Udah akhirnya gue gitu. Jadi dan itu works ya. Kalau aku sekarang kan karena emang aku ya, kalau aku bilang Mami udah pusing gitu kan, maksudnya kalau untuk mikirin masalah pelajaran, gue aja dulu sekolah sering dikeluarin ya kan, gimana lagi sekarang gue suruh sekolah ulang lagi gitu. Susah kan loh anak sekarang pelajaran SD aja tuh udah kayak SMA kayaknya deh kalau sekarang. Gue sampai pakai akhirnya bilang ngapain gue dulu ya belajar pakai kuadrat ya kan, sekarang ada kalkulator ya. Tapi Mam, kalau dari suami Mami sendiri komentarnya gimana gitu, maksudnya dengan anak yang sudah sebenarnya mulai sama loh, komplain gitu. Sama loh sebenarnya, bapaknya juga komplain, maksudnya sibuk gitu kan. Kalau sibuk sih enggak. Kalau sibuk enggak, tapi hal-hal yang gitu mengundang netizen kayak gitu. Kalau kesibukan sih dia alhamdulillah banget, mama tuh selalu sampai hari ini banyak banget bersyukur bahwa mama punya suami yang baiknya luar biasa, supportnya luar biasa, nggak pernah komplain. Bayangin lu, gue di luar gue harus kerja, bahkan hampir kalau sekarang tuh ya dia pergi kerja itu aku nggak bangun. Dia pamit, dia cium tuh cuman gue tuh kayak lagi mimpi gini dong. Kadang-kadang gue lupa kalau lagi masih gelap, terus dia izin, terus gue cuman ngangguk gitu kan. Dia suka cium gini, "Ma, papa pergi ya." Gini, suka gini. Terus gue kadang-kadang gue nggak boleh itu kali, paling nggak ada suara ada gumam, cium tangan lah, ada gumam, ada gitu. apa. Karena memang sekarang suami aku juga bukan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia mah sarapan dulu, apa dulu. Kalau sekarang tuh dia kayak jaga makan banget. Jadi pagi tuh cuman minum air putih. Gue pikir kan kalau air putih mah lu bisa ngambil sendiri, gampang gitu kan. Jadi itu satu. Kedua, kalau gak di rumah gue tuh tempat mabesnya semua orang. Tempat nongkrong ya. Tempat nongkrongnya semua orang. Kadang nongkrongnya tuh dari makan pagi, makan siang, ngopi, makan malam, sampai subuh.
Tapi akhirnya lama-lama dia jadi biasa, dan aku tuh makanya berterima kasih banget sama dia yang begitu sangat pengertian sama istrinya yang memang nggak bisa diem, nggak bisa sepi gitu. Waktunya dia sedikit, tapi dia juga mungkin ada senangnya juga daripada gua ngayap ya kan. Jadi gua di rumah gitu, kumpul teman-temannya di rumah. Rumah emang selalu berantakan, makanan kayak ada pesta terus kalau di rumah gue. Masa sih? Beneran. Aku nongkrong di situ Jadi rumah meja makan tuh nggak ada ininya. Gue taruh ada kayak meja konsul gitu. Ya udah makanan di situ, prasmanan every day. Iya Mam. Iya. Wow. Daripada ngayap mendingan di rumah rame ya. Tapi benar juga. Tapi berarti suami Mama itu komplain tentang bulian netizen. Iya, ada yang maksudnya gini. Sebenarnya kalau umpamanya kamunya nggak mau buat kayak gitu, nggak kalau nggak dipancing ya kan. Tapi kan aku bilang lagi, "Pak, lu jangan kayak anak-anak, lu kan orang dewasa." Ya kan. Tapi akhirnya dia dia ngerti. Dia sekarang kalau ada acara TV ya, dia tuh kemakan loh. Kayak gue bilang, oh no wonder ya orang-orang itu ya kadang-kadang suka berpikir kita tuh bener gitu. Dia sekarang suka tahu gini, ini gimmick apa enggak? Menurut lo kata gue, dia masih suka kemakan loh sama acara TV itu. Karena beda orang yang kadang gue aja Mam ya, maksudnya udah kita lama di pelaku sama penonton beda kali. Gue kadang kalau ngeliatin orang aja gue masih menilainya, ini sebenarnya gimmick apa kagak ya dia nih, dia bikin gimmick apa enggak ya gitu, bener enggak sih itu menurut lo gitu ya kan. Makanya gue bilang sama laki gue, please deh Pak, lu jadi laki gue udah 20 tahun, masa lu gak ngerti juga, gitu. Iya, apalagi orang awam ya, kita aja kadang-kadang suka. Makanya, tapi memang gitu. Apapun itu, kalau dia bertanya kita akan menjelaskan, ya kan. Jadinya orang notice, mengerti. Mengerti lah ya intinya. Tapi Mami tuh pernah merasa capek nggak sih dengan bulian orang, dikata-katain atau gimana? Ya kan gue manusia juga ya. Ada kalanya gue tuh kadang, gue bukan tipe orang yang dalam pertemanan aja nggak suka sama orang gue tegur berantem. Bukan tipe kayak gitu. Jadi temen gue ini sampai puluhan tahun, kayak sama Yuni Sara, sama Rosa, sama Krisdayanti, sama Meli, gue ngerti sifat-sifatnya, kebiasaannya mereka. Jadi once kalau umpamanya mereka lagi bagaimana, gue tuh nggak yang marah. Gue akan ngertiin mereka bahwa mungkin dia lagi ada masalah di keluarganya, mungkin dia lagi ada problem, akhirnya kayak beda sama kita. Jadi tuh kita tuh selalu mengerti gitu. Aku tuh tipikal orang kayak gitu. Umpamanya dalam kehidupan bersaudara aja kan ada aja kan ribut-ributnya. Apalagi kayak gue kan ada berenam, ada kalanya mereka kadang-kadang suka memancing untuk gue sebenarnya marah gitu. Tapi kan gue ini lagi, ngapain gue mesti marah? Gue tuh orang yang kalau ada masalah kecil gue ilangin banget, ada masalah gede gue kecilin. Itu works juga buat happy life-nya gue. Bagaimana gue menjalani kehidupan tuh dengan senang hati, dengan gak kesel gitu. Karena kan ngapain, gue selalu bilang gini sama mereka, ngapain gue harus marah, ngapain gue harus kesel. Perawatan mahal. Bener. Bikin gue jelek, bikin aura gue jelong, gue gak mau gitu. Jadi gue tuh ada kalanya marah, baca itu tuh sampai gemeteran. Gue kadang-kadang ada pernah juga kan jawab ada pasti. Masanya. Bahkan manajemen gue tuh suka gini, Bu atau kakak gue gitu, kenapa nggak dilaporin aja sih biar mereka kapok. Kadang-kadang teman-teman polisi gue malah yang bilang, Teh, gue aja bacanya kesel ya gitu, karena gue tahu lu gitu, lu kenapa sih nggak lapor aja udah gini. Udah deh kata gue, udah santai aja, gue sih nggak mau ngeladenin kayak gitu ntar yang ada gue bukannya tidur bangun pagi harus ke lu ke situ, BAP apalah segala macam. Iya kan? Bener, tapi Mami, aku sama persis kayak Mami. Misalnya kalaupun dibeli orang, kalau gue tidak merasa gue seperti itu, gue nggak akan ambil hati. Nggak usah diambil pusing. Karena orang-orang sekitar gue, orang-orang yang tahu gue, semua tahu gue seperti apa. Jadi gue nggak butuh masukan dari lo gitu. Kalau gue sih gitu orangnya. Udah gue mah pengennya happy life aja, apalagi di umur yang sekarang gitu kan, ngapain sih? Pengennya bekerja. Mungkin Selin walaupun kita belum pernah satu program tapi sering ketemu gitu kan. Gue tuh kalau punya program, gue tuh kayak punya keluarga baru. Kadang programnya udah bubar juga masih aja ngumpul gitu. Jadi kayak ya udah, gue mah demen gitu punya keluarga tuh, demen banyak temen. Enggak demen punya masalah sama orang gitu ya kan. Sebenarnya menghindari aja, kalau bisa kita baik-baik aja ke orang supaya kita damai aja gitu hidupnya, kanan kiri gitu ya. Jadi kalau gue tuh temen gue banyak banget, sampai kadang-kadang orang kayak kemarin tuh si Arman Maulana sama Dewi Gita ke rumah sampai menjelang subuh kayaknya kita ngobrol makan.
Dia tuh begini, hah yang ini lu kenal, kok lu bisa kenal sama ini, kata Arman. Terus kata Dewi, udah deh kalau dia mah random temennya. Dia mah bisa tiba-tiba gue kenal siapa, gue bilang ya kenal, karena gue orang yang kalau ada undangan, kalau gue punya waktu gue akan datang. Tapi kalau once gue nggak datang berarti gue memang nggak bisa nyelipin sama sekali tuh. Ya kalau sebisa mungkin gue akan tetap nice ke siapapun gitu ya. Ya tapi berarti Mami tipikal orang yang bisa bikin nyaman situasi, karena banyak orang yang merasa nyaman mungkin sama Mami, mungkin dengan cara Mami bicara gitu ya kan, curhat atau. Padahal gue juga orangnya yang jujur kalau umpamanya nyablak kan, nyablak ke anak-anak angkat gue juga kalau umpamanya salah ya gue marahin. Kayak ke Lesti, ke Rizky Ridho, ke siapa, ke Danang, siapa deh yang deket sama aku. Kalau aku lagi marah ya marah. Lu tuh juga gak boleh gitu Nang, lu gini. Tapi mereka nerima karena dia tahu. Tapi aku juga selalu bilang, kalau mama masih marah sama kalian berarti mama sayang. Kalau mama udah cuek artinya gue udah gak sayang. Karena kalau marah itu membangun. Kalau orang itu bisa menerima ya kan, kalau orang itu tidak bisa menerima ya berarti dia tidak mau membangun. Bener. Ya kan Mam. Tapi Mami tuh pernah gak sih kepikiran untuk udah deh kayaknya gue gak mau nge-host lagi, mendingan gue nyanyi dangdut aja aman gitu kan. Nyanyi dangdut kan udah emang bidang Mami dari dulu gitu yang Mami jalanin gitu kan. Gak akan dibully orang, gak akan apa, malah karyanya malah tambah banyak. Enggak gitu. Lin, gue masih punya cicilan, gue pengen punya tas bagus, gue pengen beli sepatu, masih pengen ininya perempuan lah gitu. Gue kan bukan tipe orang yang selama dari kecil tuh mama udah kerja. Nggak pernah minta uang sama orang tua, nggak pernah minta uang sama suami. Jadi gue once gue nggak kerja terus gue harus yang mau beli umpamanya baju gitu, mama mau beli baju minta uang dong. Aduh gue nggak terucap tuh bibir gue. Yang penting mah tanggung jawab aja sebagai seorang suami, kita tidak meminta lebih tapi realistis. Iya gitu, harus lah kalau suami tanggung jawab, Nah itu dia. Ada artikel Iis Dahlia dicibir netizen soal wajahnya berkumis mirip laki-laki. Sang suami sebenarnya suka sama gue. Ya kalau nggak suka dia nggak nikahin gue, satu. Kedua dia tuh orang yang menurut gue beruntung banget punya suami yang sangat mencintai istrinya gitu ya. Apa adanya. Terus gue suka gini kan, menurut papa mama harus di wax apa nggak usah lah, biarin aja gitu. Karena dia tahu kalau gue nge-wax di daerah lain kan, gue nge-wax nih, gue tuh emang cewek-cewek berbulu Lin. Jadi gue tuh nyoba nge-wax tuh di kaki. Lu tahu nggak numbuhnya kayak apa? Abang-abang tumbuhnya tuh keriting. Lu tahu lebih keriting lagi. Kenapa nggak coba di laser aja sih, Mam? Akhirnya di laser. Dulu kan nggak ada zaman laser. Tapi di laser pun kalau dia lagi mau numbuh itu gatal banget, Nek. Lu bayangin kalau di muka. Oh banget. Tapi ya udah kan? Itu kan sudah menjadi ciri khas Iis Dahlia. Sekarang semua cewek kalau misalnya ada yang berkumis dibilang Iis Dahlia. Bukan udah jadi lagi ya kan, udah kayak gitu. Juga kumis gue nggak kayak Adamnya Inul. Kalau kumis gue kayak Adam Inul tuh baru ya, Wak. Nah gitu, iya itu baru, iya kan. Ya, ini kan kumis itu gini loh. Ada orang yang suka dengan cewek yang ada kumis-kumis tipis. Ada yang suka nggak tahu aja kalau kumis itu. Ya kan. Lu nggak tahu aja kalau cewek berbulu itu alemong. Tapi bener ya katanya cewek-cewek yang berbulu-bulu tipis itu seks appeal-nya tinggi gitu ya. Salah. Gue nggak tahu ya, lu tanya dia sama cowok-cowok. Bagaimana, Mas? Mam, by the way nih kan Mama kan sekarang udah punya 2 anak. Anaknya udah mulai beranjak dewasa. Kangen gak sih pengen ngerasain punya baby, hamil lagi? Mungkin enggak lah. Gue udah punya cucu ya. Jadi sekarang itu gue tuh kalau Sabtu Minggu ngumpulin adik-adik. Adik-adik tuh pada punya ponakan-ponakan. Jadi tuh gue ngangon sama laki gue. Pergi ke mall, masih beliin mereka mainan, apa segala macam, nemenin mereka berenang walaupun cuma di pinggir, males ya. Terus sekarang Iki udah punya anak. Itu tuh juga laki gue sayang banget sama Saki. Terus ponakan-ponakan juga masih kecil-kecil. Jadi udahlah, gue juga kalau ada Saki di rumah ya dari pagi sampai malam gue gendong-gendong dia kan, dan dia tuh seneng banget kalau digendong, gue langsung tidur. Dan kalau ditaruh bangun. Begitu dia pulang gue encok, Nek. Jadi itu gue main cuma sehari 2 hari ya. Kalau umpamanya punya anak sendiri kan, Mama tuh umurnya udah 50 Selin, masa harus hamil? Mama udah 50? Masa sih? Iya.
apa sih resepnya bisa 50 tapi kayak begini gitu? Ya itu Waktu tadi. awet muda gitu. Ya itu tadi. Apa tuh? Kalau ada masalah nggak usah dipikir, happy life, nggak usah ribet sama hidup orang, nggak usah kalau ada orang mau ribet sama kita pun nggak usah diwaro. Ntar Ngerti nggak dulu, bahasanya diwaro? Masalahnya kadang kalau kita ngomong emang gampang gitu kan Ma. Kayak misalnya hidup tuh jangan terlalu dipikir, kita gak usah ngurusin hidup orang terus dibawa happy aja semua. Tapi kan semuanya gak segampang itu. Enggak. Kalau kita punya masalah pasti kita mikirin, gak mungkin enggak. Bisa. Gue tuh banyak problem hidup gue tuh dibilangin. Gue juga pernah berumah tangga gagal. Pasti itu ada masanya nggak enak juga kamu ngalamin kan. Gue pernah yang dalam hidup pekerjaan juga ada aja lah teman-teman yang ada orang yang nggak suka sama kita, membuat fitnah di belakang, itu banyak juga. Tapi gue tuh nggak pernah yang gue tahu orangnya, nggak pernah yang kayak orang-orang nyindir di sosial media atau lebih gaharnya lagi gue panggil atau gue telepon, lo kenapa gini-gini? Gak pernah ngelabrak, gak pernah apa. Berarti Mami tipikalnya sama kayak kamu, bintangnya apa sih? Gemini. Oh aku Aries. Deket kali Aries ya. Gak cuman aku juga tipikalnya gak kayak gitu. Misalnya Iya. ada orang yang gak suka, mau dia ngelabrak aku di depan juga aku cuman Iya, cuek aja. Udah gue mau damai deh. Udah berarti lo awet muda kalau kayak nanti Iya, kalau lo benar. Emang benar. sih gue kadang-kadang orang berpikir kayak misalnya gue kemarin kan baru cerai kan. Jadi terus gue nangis karena gue masih sensitif. Wajar, itu hal yang wajar. Mami juga ngerasain nangis? Pastilah. Kalau aku tuh ngerasa yang gini, aku malu ya nanti gimana ya orang luar Pasti banyak berpendapatnya pikiran, seperti kan? apa ya kan. Tapi terus akhirnya gue bangun laginya apa tau gak? Gue juga bangun lagi. Bangun bawa ngapain sih lu mikirin udah stop. Gue kayak iya, gitu ya kan. Iya. Udah gue nangis emang pada saat itu gue nangis ya, gue akuin gue lagi di titik terendah gue. Iya. Gimana gue sampai nanya-nanya orang-orang loh Mam. Maksudnya Mami juga waktu merasakan kegagalan dalam rumah tangga nangis juga gak sih? Pasti nangis. Banyak orang yang bilang Nangis. gue drama banget lo, tapi Nangis. Tapi kalau aku tipikalnya gini Lin, karena dari kecil tuh emang udah hidup mandiri, terus banyak orang bergantung sama mama gitu kan, kayak orang tua, adik-adik apa. Jadi aku tuh nggak pernah mau mungkin awalnya dari situ, karena aku nggak pernah mau memperlihatkan bagaimana susahnya gue, bagaimana sedihnya gue. Gue tuh kalau di depan mereka tuh harus kelihatan strong, tough gitu. Gue nangisnya ke kamar mandi atau enggak gue pergi bawa mobil, itu gue nangis-nangisnya sendiri. kalau gue pada saat sendiri gue juga nangis. Gue nggak tidur tuh Mam 2 hari. 2 hari gue nggak bisa tidur, bukannya nggak mau tidur, gue kagak bisa tidur. Tapi terus akhirnya karena gue juga, pusing. Kalau gue mungkin gini ya, karena sekarang umurnya juga udah segini, jadi banyak hal yang udah dilewatin. Ngapain sih menyanyiakan hidup gitu? Tapi mungkin karena itu akhirnya kita jadi bangkit lagi. nggak berkerut, tau nggak? Mungkin kali ya. Nggak gini, nggak. Aduh ini gimana ya? Ini harus gimana? Nggak gitu. Nggak rempong gitu ya. Nah gue punya cicilan gede aja nih kayak sekarang. Aduh program gue cuma 1 gimana ya? Kalau kayak pandemi tiba-tiba kan kita punya planning kan. Oke, gue pikir kan udah gue kredit rumah gitu 5 tahun. Kalau 5 tahun masih bisa diprediksi lah, gue masih bisa lah nyanyi-nyanyi gitu apa sih. Tiba-tiba jebret pandemi. Perkiraan 4 bulan. Oh bismillah lah kalau 4 bulan masih punya tabungan gitu kan. Mau restruktur nggak gitu kan, ada KPR kan di restruktur. Either mau bayar bunganya aja atau di stop atau bayar pokoknya gitu. Tapi gue sama suami tuh yang udahlah sama aja, ditunda-tunda malah utangnya lebih panjang gitu kan. Tapi ternyata sampai 2 tahun masih ada nih pandemi ya kan. Alhamdulillah karena kitanya ngerasa udahlah berserah aja sama Tuhan gitu. Ada aja. Padahal kalau dikalkulasiin sama hitung-hitungan nih nggak kebayar lah sebenarnya harusnya. Sebenarnya. Tapi karena doa ya. Mungkin karena kitanya curhat gitu ke Tuhan. Karena Tuhan juga maha melihat Mam. Kita tuh nolongin banyak orang. Kita tuh artinya bersedekah juga meskipun itu ke keluarga. Iya. Meskipun ke orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita niatnya apa gitu. Tapi ya pasti dikasih aja pokoknya jalan sama Tuhan. Pokoknya kalau moto hidup gue tuh adalah kita berbuat baik aja. Iya, pasti akan ada kebaikan yang datang sama kita gitu. Iya, oke deh. Ini adalah salah satu inspirasi ya buat gue juga. Ternyata Mami mirip juga sama gue. Kita sama-sama tulang punggung Mam. Sama-sama pernah ngalamin kayak gitu. Mungkin gue nanti tuanya bisa kayak Mami. Saya tetap cantik, tetap kayak ABG lihat baju. Tapi Mam, suami Mami tuh sebenarnya tipikal suami yang romantis atau cuek atau gimana sih di dalam rumah tangga tuh? Dulu romantisnya luar biasa, parah. Awal-awal parah. Dia tuh ngejar, bayangin gue janda punya anak 1, dia bujangan. Dia tuh bisa yang
kan dulu tuh mobilitas gue tuh gila. Hari ini cuma 30 hari, 31 ya. Gue tuh bisa ngamen 40. Jadi satu hari tuh bisa ngamen di 2 tempat gitu. Jadi bener-bener yang mungkin jam terbangnya gue sama dia hampir sama kali, dia sebagai seorang supir pesawat, pilot gitu. Jadi gue tuh yang kemana. Jadi kadang-kadang yang kamu terbang kemana gitu. Atau kita kan saling memberitahu, namanya orang pacaran kan. Oh, aku pergi ke sini. Dia tuh nggak ngomong kalau dia tuh tujuan, mungkin dia request kali atau gimana gue nggak tahu. Tapi terus tiba-tiba tuh dia, gue lagi gini nih sama manajer sama tim gue gitu ngobrol. Lagi mau nunggu boarding nih. Dia kan bilang nggak ke kota itu terbangnya. Dia terbang tapi ke kota lain gitu. Tiba-tiba pas gue gini boarding gini. Set, laki gue pakai baju seragam. Terus? Hah? Yang lu terbang ke sini? Iya gitu. Terus udah kan, kamu terbang kemana? Enggak, aku harus ke mana lagi gitu kan ya. Udah, ya udah dah gitu. Mungkin dia mau prepare pesawat ya kan, kita mau boarding. Gitu, gue duduk, gue nggak tahu kan pilotnya siapa. Di seat gue tuh udah ada bunga mawar. Waduh. Mampus gak lu? Dia tuh bisa announce yang selamat datang, Iis Dahlia gitu-gitu. Di dalam pesawat? Dalam pesawat. Itu setelah jadi suami ya? Belum. Oh belum jadi suami? Udah kan jadi suami. Jadi suami dia tuh bisa yang pura-pura terbang kalau gue ada ulang tahun atau apa. Pokoknya hari-hari spesial kita gitu. Nanti dia pura-pura terbang. Dia bisa tuh pakai baju seragam pergi terbang gitu. Tiba-tiba ntar jam 12 malam dia datang bawa bunga. Aduh. Gitu-gitu orangnya. Terus ntar kalau umpamanya abis makan malam apa dia kirim bunga, thank you for tonight, gitu-gitu. Aduh ya ampun, romantis banget. Udah kan ya. Tapi itu sebelum jadi suami. Pokoknya 5 tahun pertama masih begitu, 5 tahun pertama. Sekarang kesini gue suka gini ya, Pah, lu tuh masih sayang gak sih sama gue? Terus gue suka ditoyor gini, bodoh lu gitu. Kalau gue gak sayang tuh gue gak kawinin lu sampai sekarang. Tapi terus mungkin dengan berjalannya waktu tuh gue ngerasa bahwa sayangnya orang itu, pasangan itu berbeda kali ya gitu. Maksudnya cara menunjukkannya berbeda. Cara menunjukkannya beda-beda. Dengan cara dia bertanggung jawab sama kita aja, cara dia bagaimana gak pernah ngusilin gue, gak pernah mengusik pekerjaan gue, gak pernah komplain. Kalau gue lagi capek ya udah suruh tidur aja. Kalau kadang-kadang gue lagi nonton series, nggak bisa tidur. Mah, papa makan gitu kan. Ambil aja sendiri, lagi tanggung. Gue suka gitu tuh, kurang ajarnya. Kadang-kadang lagi pada ngumpul, kita suka nggak tahu kan ya lagi ngumpul gini-gini. Nih terserah lu mau tayangin apa enggak. Kalau lagi kesel tuh dia ya, lagi kesel mungkin kan dia hasratnya dia sebagai seorang suami kan masih ya. Oh di sini mah kita bebas mam ceritanya. Kan lagi duduk nih, ada ruang keluarga gue tuh kursinya gede, ntar ada bebancian gue tuh, ada temen-temen gue yang kalau pulang kadang-kadang suka tidur di situ gitu kan, anak-anak angkat gue itulah. Dia suka gini, cuman keluar gini. Itu artinya gue suruh masuk, capek kali gue nungguin lu nggak masuk. Oh, nungguin mana bini gue nih ya, aduh udah lama nih ya gitu kan. Tapi nggak masuk gitu. Tapi terus kalau nggak gitu dia kodenya gini nih, kalau gue nggak ini. Gue suruh masuk kamar. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh yang apa ya, yang gue tuh ngerasa bahwa iya ya itu tadi, pasangan itu menunjukkan cintanya itu seperti apa. Kayak gue juga gitu. Gue tuh kalau dibilang bosen apa dalam hubungan pernikahan pasti ada lah. Tapi kan kita akhirnya di usia pernikahan gue yang 20 tahun ini, gue ngerasa bahwa ini lagi enak-enaknya gue menjalani relationship, married relationship gitu. Kita udah saling mengerti, udah bagaimana tahu bagaimana membuat nyaman pasangan gitu. Jadi udah enak banget nih, jangan ganggu-ganggu, udah lagi endol banget. Bener. Gitu. 20 tahun berarti mama menikah gitu ya. Itu ngalamin hal yang kayak sempet, pasti kan ada apa? Sering. Pasti ada awal-awal. Awal-awal tuh mau bercerai aja pernah kok. Sering terucap gitu kata-kata. Sering. Kita perempuan untungnya kalau gue kan gue cerai aja, gue pisah aja. Itu sering. Yang lebih sabar dia mah sabar banget. Untungnya tuh gue punya, kadang-kadang kita suka gitu ya, ngomong udah cerai aja, padahal mah begitu masuk, ya kalau dia nyerahin gimana ya, padahal ada loh perasaan kayak gitu. Bener, kadang-kadang pergi nggak gitu kan, giliran udah pergi, aduh kok dia nggak pulang. Tapi untungnya kalau laki gue, dia karena dia kesabarannya, dia sebenarnya pernah kita tuh ada tercetus yang ya udah kita pisah, ya udah. Cuman pernah ada satu masa yang
kita berdua tuh sebenarnya udah mau pisah, tapi kita udah janji sama anak-anak liburan. Terus Lu tahu nggak tuh liburan lagi berantem ya Nek, ya kan? Dan di depan gua tuh anak-anak tuh tahu nggak sih? enggak. Untungnya Ya nggak tahu ya, mungkin pura-pura kita nggak tahu bisa apa-apa. untungnya mama cover up gitu kan. Ya orangnya kan gue selalu gitu, jangan Iya. kan anak-anak ke keluarga juga pokoknya pura-pura santai Iya. aja gitu. Bayangin tuh liburan tapi kita lagi berantem. Tapi yang namanya suami istri ya liburannya tempat dingin ya, lagi liburan juga ewes aja. Dingin-dingin endol ya. Tapi akhirnya karena gitu ya mungkin Tuhan masih menyelamatkan kehidupan perkawinan gue kali ya. Benar. Tapi terus akhirnya begitu pulang dia bilang gini. Tadinya kan perjanjiannya kan begitu pulang ya udah kita pisah gitu. Gitu dia pulang dipanggil gue lagi. Mah, enggak ah, papa nggak mau ngelepasin kamu seumur hidup papa. Lu mau bikin apa kayak mau bikin apa terserah, tapi gue mah nggak mau cerai dari lu gitu. Untungnya gue dapet suami yang maksudnya dia tuh kayak nggak kepancing sama amarahnya kita perempuan kan kadang-kadang kan kalau lagi mens, kalau lagi apa kan hormonnya suka kacau tuh ya kan, Benar. tersinggungan apa gitu-gitu. Benar, kalau kita perempuan kan emang terkenal dengan bawelnya. Apalagi Kita gue, juga, Lin. kayak gitu kan. Kalau laki gue nggak ini mah nggak tahan mah kali ngadepin gue ya Wak. Iya, Gue untungnya. kadang-kadang kalau gue lagi serak nih kan ngomongnya suka nggak boleh ngomong banyak kan. Kan syuting terus lagi sama dokter THT itu Mbak Is kurang-kurangin ngomong ya. Gue tuh kalau lagi serak tuh ngomong pada mau makan gak gini. Terus laki gue suka nyindir gitu, aduh rumah kita adem ya Dek, mama ngomongnya lemah lembut. Kalau nggak serak mah, pada mau makan nggak? Gitu kan. Pada mau makan gak? Ini udah bener makan ya. Ada tuh kadang-kadang gini, mah boleh santai nggak? Santai. Iya, enggak, orang mama nggak marah kata gue. Emang gitu. begitu ngomongnya. Lu gimana sih udah 20 tahun jadi anak gue nggak tahu. Tapi kuat banget ya bisa mempertahankan rumah tangga 20 tahun. Amin, doain. Mudah-mudahan doain. ntar aku ya cita-citanya juga bisa Amin, punya amin, rumah amin. tangga selamanya ya. Ngomongin kita soal rumah tangga nih kan kemarin ada yang baru nikah dan baru dianugerahin baby nih si Lesti dan Bilar ya kan. Kemarin kan Lesti tuh sempat digosipin dia hamil duluan. Menurut pendapat Mami tuh gimana sih? Gini, kalau Lesti tuh dia tuh memang salah satu anak didik mama yang mama anggap sebagai anak juga. Apalagi dulu kan pernah ada hubungan sama Rizky. Memang mereka tuh memang anak mama banget lah gitu. Anak mama tuh banyak sebenarnya, tapi kalau mereka bertiga tuh punya hati, punya tempat tersendiri lah di hati, di tempat mama. Karena kayak Lesti tuh sama Salsa bener-bener yang hubungannya tuh tulus Salsa gitu ya ke Lesti. Jadi apa aja tuh, jadi gue tuh bener-bener apa ya, kayak ada pada saat sulitnya Lesti, pada saat awal Lesti, anak-anak gue ini merangkak untuk mencari karir gitu. Jadi alhamdulillah banget akhirnya mereka berhasil gitu kan. Nah, apapun dia cerita, tapi sekarang nih kalau dulu kan memang mama tuh kerjanya sama mereka. Ya kan, di tempat yang sama. Jadi everyday kayaknya ketemu gitu. Terus karena kerjanya di tempat yang sama ya sering lah ketemu. Kalau sekarang tuh kita paling keep and touch-nya tuh sama telepon aja, video call apalah segala macam. Karena udah punya kesibukannya juga sendiri-sendiri. Mama juga udah beda TV, dia juga beda TV. Jadi memang hal-hal yang kalau sama Salsa kayaknya sering banget video call hampir tiap hari. Tapi kalau sama aku kan kadang-kadang mungkin ada omongan remaja yang dia nggak mau mamanya dengar. Ya iyalah gitu. Iya kan? Cewek sama cewek ngomongnya kan soalnya mamanya kan kepo, kalau mamanya kan apaan sih gini. Males di mama, jangan ikut-ikut gitu. Biar gimana juga mama ada jiwa mama, pasti akan nasehatin iya, aduh gitu ya kan. Nah, tapi kalau umpamanya urusan yang Lesti ini yang sampai itu tuh ya karena memang kita nggak sering ketemu, mungkin ada hal-hal yang dia cuma ngomongnya sama Salsa gitu kan. Dan Salsa tuh dia tuh sister yang nice banget. Kalau umpamanya dibilang harus diem gak boleh ngomong, dia gak akan ngomong ke gue. Gak akan, even ke mama? Enggak. Jadi itu dia punya kakak. antar rahasia dengan Lesti, dengan Devano. Kayaknya dia juga belajar gitu. sama mamanya gitu, bahwa memang relationship harus gitu. Kalau memang pengen gak boleh ngomong ya gak boleh ngomong gitu kan. Tapi ya akhirnya si Lestinya ngomong sendiri ke mama gitu, bahwa mah Dede mau nikah, Dede tuh sebenarnya udah ini loh mah gitu kan. Ya udah, gue juga sebagai orang tua gue gak kepo. Gue loh, padahal gue tuh emaknya gitu maksudnya, tapi gue tuh nggak kepo, nggak yang ya, karena gue ngerasa bahwa kalau Lesti nggak mau cerita ke mama, artinya memang dia nggak mau share ke mama gitu. Mama tuh orangnya kayak gitu, mau sahabat banget. Umpamanya gue denger nih kabar-kabar sahabat gue begini, gue tuh nggak pernah loh spesial telepon umpamanya.
ke Yuni gitu, Nat emang lu bener gini, enggak, gue tuh bukan tipe yang kayak gitu. Kalau dia nggak cerita ke gue artinya gue nggak usah pengen tahu. Ya benar. Buat apa? Iya. Ya kan sometimes someday kan orang mungkin berpikir ya gue nggak kepengen juga apa yang gue alamin gue share ke lu. Ya udah, kita sebagai teman atau sebagai anak ya kita harus ngerti gitu. Kalau gue tuh tipe orang tua yang kayak gitu. Jadi ya itu privacy. Kalau itu pengen menjadi privacy lu ya silakan. Tapi kalau Lesti karena dia memang mungkin masih menganggap mama tuh mamanya, ya dia share gitu. Cuman ya gue nggak detail nanya, emang Dede kapan nikahnya, emang ini. Kadang-kadang dia kan suka ngeliat mama masak. Ada tiba-tiba tuh dia gini, telepon, "Ma, Dede mau dong masakan mama." Sekarang aduh udah mateng lagi, dia pengen lagi, sementara gue masaknya cuma buat berempat gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Ya udahlah, terus gue masakin. Terus baru tuh dia ngomong, "Mama tuh mau punya cucu tahu, mau nambah cucu." Itu gitu. pertama kali dia ngomong pertama ke mama. kali gitu. Terus? Hah? Gitu. Ya udah. Emang udah deh, ya udahlah, gue juga nggak pengen tahu tuh emang hamil duluan apa enggak, udah nikah apa enggak, ya udah. Mama nggak mau kepo juga kan? Nggak mau kepo. Ya itu urusan lo, itu ranah lo. Kalau mau cerita, mama welcome. Tapi kalau Dedek nggak mau cerita, ya udah gitu, mama hargain. Kayak sekarang nih banyak netizen yang gini, kok Dede Lesti nggak pernah ke rumah? Ya karena dia kan udah punya kesibukan, udah punya keluarga sendiri, ada mertuanya, ada keluarganya ya kan. Iya, tapi memang agak riskan sih mungkin karena kan ya itulah tadi, dulu kan dia pernah pacar monyet-monyetan tuh kan sama Iki gitu, kayak si Salsa juga sama Ido. Makanya gue bilang gini, udah, makanya jangan pada pacaran, yang mendingan tuh berteman. Kalau temen tuh long lasting, bisa sepanjang hidup lu. Tapi kalau pasangan tuh one day bisa aja ada apa-apa, ya kan? Iya benar. Gitu. Cuman kan ya susah ya kalau kita tuh lagi, apalagi kita masih muda gitu kan, jiwanya masih membara gitu. Dan kalau misalnya ngomongin cinta mah, tai kucing juga dimakan rasa coklat. Dan mama bukan tipe orang tua yang gue tuh modern tapi ya memang ya ada norma-norma yang nggak boleh diinin. Tapi maksudnya gue tuh bukan orang tua yang, kenapa kamu begitu, kok kamu hamil dulu, kok kamu udah hamil aja umpamanya apa gitu. Nggak boleh keluar malam ya, harus pulang jam 6 harusnya. Nggak yang kayak gitu. Bebas selama lu bisa bertanggung jawab gitu ya. Iya sih, ya apapun yang terjadi sekarang sama mereka, yang penting mereka bertanggung jawab. Iya. Pusing amat kita sama hidup mereka ya. Jadi lakinya juga. Kok mereka bahagia ini ya kan? Iya. Kecuali kalau mereka kenapa-napa, baru kita ikut pusing ya kan? Iya. Tapi nih aku punya beberapa komentar netizen yang harus mama jawab dan mama balas. Mama nggak boleh jawabnya ambigu, harus mama jawab juga. Kalau mama nggak usah diingetin, makanya dibalasnya mama pasti ceter. Nih kita masuk ke segmen balas haters. Oke, nyinyirin orang nomor 1. Sekarang dinyinyirin satu Indonesia emang enak. Biasa aja keles. Emang lu tahu gue enak nggak enak? Biasa aja gue mah hidupnya happy menurut lo. Shopping ya kan? Kerja belanja. Salah lo. Next. Vita suaranya udah pecah, nggak kayak dulu lagi. Maaf teh, nggak enak di kuping. Enakan lagu dulu. Bodoh amat, gue nggak urus sama lu. Yang penting gue masih dibayar sama produser gue, ngamen gue. Kalau nggak pandemi masih ada aja dibayar mehong. Kenapa lo? Oh, emang kenapa? Ya? Kenapa lo? Lagian lu beresin dulu itu, nulisnya itu salah tuh. Vita. Jadi Vita. Ya. Next. Mungkin dia seorang Sunda kali ya, Nek. Mungkin diem nggak nyanyi jauh lebih baik ya, Mama Kumis. Renata, lu ya. Kalau mau deh, makanya lu nggak usah dengerin gue, nggak usah kepo juga sama hidup gue. Aman kan? Aman kan? Gue suka kayak lo. Bisa aja ya, mama gue seumuran mama nih masih kayak begini gak ya nih? Maaf ya Nek, kami gak bermaksud ngurusin hidup nenek, cuma ngehujat aja. Emang kapan Mami Iis kawin sama kakek lo ya? Bukan lagi. Nenek apa sih? Lu umur gue belum tentu lu masih kenceng kayak gue ya. Like Mare. Next. Berasa mulut dia yang paling tajam ya, padahal mah gak ada apa-apanya. Jadi menurut lo yang mulutnya paling tajam? Ya terserah. Mulut gue, omongan-omongan gue, ya kan? Iya, dosa-dosa gue ya. Masuk surga, masuk neraka gue sendiri. Ada repot banget. Ntar padahal mereka nih kalau udah kenal gue cinta loh sama gue pasti. Oke. Sekarang aku punya pertanyaan ke Apalagi Mama. Silin, lu nanya mulu ya. Nih ada pertanyaan yang harus Mama jawab tapi cepet nih. Mama harus pilih salah satu dari semua pertanyaan yang aku kasih ke Mama. Apa sih? Jadi penyanyi dangdut atau host? Dua-duanya lah. Nggak harus salah satu, harus jawab cepet. Penyanyi deh.
Penyanyi dangdut. Dibully netizen atau anak lu dibully netizen? Bully netizen gue Mami daripada anak gue. Kalau anak gue sih kalau dibully sih masih gue biasa-biasa aja, asal jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan namanya orang tua pasti pengen melindungi anaknya. Pastilah. Dapat job nyanyi tapi nggak dibayar atau dapat job nge-host dengan bayaran besar tapi partneran sama orang yang nggak mami suka? Gue mah mendingan dibayar mahal karena nggak ada yang orang yang gak gue suka. Gue mah suka semua sama orang. Gue juga Kenapa lu? begitu. Kalau gue mah yang penting cuan. Ember. Mau gue nggak suka juga gue mah hajar Ember. aja. Gue mah yang penting Santai. orang gue mau kerja ya. Ember. Kehilangan suami atau kehilangan anak? Wah parah lu. Parah. Nggak mau gue jawab. Orang gue aja kalau berdoa gue minta kalau bisa gue diambil duluan daripada laki gue. Atau anak? Nggak mau, udah mending gue aja yang duluan daripada gue kehilangan anak gue sama laki gue. Jadi nggak akan merasa kehilangan ya? Iya benar sih jawaban Mami. Lesti atau Rizky? Kacau. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Ih harus satu tahu. Nggak bisa. Ya udah kan bisa apa aja Lesti lah karena Lesti cantik gitu. Enggak, Rizky dua-duanya. enggak ya? Dua-duanya. Ya udah Nanti deh. marah mereka. Namanya anak ya. Liburan sama anak atau liburan sama suami? Liburan semua lah, enak seru Iya tau. lebih enak sama anak atau sama suami gitu maksudnya. Kalau gue mah sama anak. Lu kan suaminya nggak ada. Kalau gue kemarin baru liburan sama anak sama WWI gue tuh seru banget tau. Itu liburan terindah sih menurut gue karena rame. Masa sih? Karena kalau sama laki gue ntar Bosen. keramas mulu. Capek bu nyatoknya sama ngeblonya ya. Orang kemarin aja liburan gini kata bencong-bencong gue, mah tiap hari nih mah kita harus ngeblo. Iya, buat apa gue bawa lo? Kata gue gitu. Kan gue lagi mau honeymoon. Gue juga gitu sih kalau dulu lagi jalan sama laki gue berdua pasti harus ada hairdresser karena kalau nggak gitu kan gue keramas mulu. Capung, bukan lagi. Nah ini harus dipilih tapi salah satu ya. Apa? Suami kawin lagi atau anak kawin lari? Nggak ada enak-enaknya lu pertanyaannya. Nggak ada, nggak mau. Nggak mau takut jadi doa wah. Iya jangan deh. Alemong. Diamit-amitin jangan diamin-aminin ya. Keluar rumah tanpa lipstikan atau tanpa bulu mata? Tanpa lipstik. Tanpa lipstik. Kalau nggak ada bulu mata gue enci banget tau. Sumpah. Padahal mama mah Sunda ya? Sunda, tapi gue Cina banget. Sundanya Sunda mana sih mah? Indramayu. Oh. Tapi emang orang Indramayu tuh kalau nggak ada yang mirip Cina, ada yang mirip Arab. Ada putih-putihnya juga berarti ya Maya? Nggak tahu deh, pokoknya gue Cina banget deh. Kalau gue pernah gue soalnya dulu almarhum mertua gue tuh seneng banget makan di daerah Mangga Besar. Itu gue kalau lagi pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos gitu. Ci mau makan apa Ci? Bagus nggak ditanya Cici harga handphone berapa sekarang ya kan? Ini ada pertanyaan nih sebenarnya kreatif ya Ma, bukan aku ya Ma. Jatuh miskin atau salsa jadi pelakor? Alemong. Janganlah dua-duanya. Lu pertanyaannya gak ada yang enak ya. Giling deh. Nggak dua-duanya lah ya. Nggak mau. Takut Jadi doa pelakor ya. jangan juga. Miskin juga jangan lah. Orang gue tuh berdoa sampai sekarang gue kerja nggak apa-apa dibully netizen aja tuh biar anak-anak gue Hidup tentram. hidup mapan Nyaman, gitu kan. ya. Yang penting mereka dapat yang terbaik dari segi pendidikan, kehidupan, dan yang penting ya lama-kelamaan dengan berjalannya waktu mereka bisa ngerti dan bisa bahagia menjalani Benar, semuanya nggak apa-apa deh. Gue mah mau dibully kayak mau di apa, yang penting gue bisa membuat mereka nyaman, bisa membuat mereka bahagia gitu. Suatu saat mereka nanti akan ngerti kalau mereka nanti udah mulai beranjak dewasa, punya anak, punya Ternyata keluarga. apa yang mama buat lakuin itu semua itu iya. buat kita. Gitu. Amin. Kita jadi kayak begini. Thank you loh Mah. Thank you Sama-sama, inspirasinya. Zelin. Thank you udah boleh ngobrol. Maaf kalau salah-salah. Nggak kok, santai. Thank you Mah. Sama-sama, love See you. you. Bye.